Pemirsa, menjelang peringatan Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2026, jurnalis Metro TV Valencia Melvinci berkesempatan untuk berdialog secara langsung bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengulas capaian pembangunan desa, peran strategis desa dalam ketahanan pangan nasional, hingga arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Bincang-bincang selengkapnya dalam segmen Tatap Muka spesial Hari Desa Nasional 2026. Pemirsa, selamat pagi. Dalam segmen Tatap Muka kali ini, hari ini saya akan hadirkan ulasan khusus untuk Anda. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Desa Nasional, tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Nah, desa sekarang bukan hanya sekedar simbol administratif saja, tapi desa adalah bagian dari pondasi pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Nah, kita akan ulas hari ini. Sudah bersama dengan saya ada Pak Yandri Susanto. Pak Yandri adalah seorang Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pak Menteri, selamat pagi. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Jadi Pak Menteri, yang paling signifikan terlihat perubahan di desa apa Pak dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, jadi dengan adanya Asta Cita ke-6 itu, saya kan dilantik tanggal 21 Oktober 2024, Pak. Jadi dari situ kita mulai merancang bangun bagaimana desa ini supaya berdaya dan bisa sesuai dengan harapan keluar dari persoalan-persoalan yang ada selama ini. Misalnya kemiskinan, pendidikan yang rendah, infrastruktur yang banyak belum maksimal dan lain sebagainya. Maka kita membagi klaster desa itu menjadi 5, ya. Ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan sangat tertinggal. Nah, jadi dari 75.000 itu 20.503 sudah mandiri. Nah, artinya mandiri ini perkembangan yang sangat luar biasa. Selama ini desa-desa ini dikatakan mandiri itu karena pendidikan sudah bagus, infrastrukturnya sudah bagus, unit usaha sudah bagus, misalkan BUMDesnya sudah maju, ada koperasinya di situ atau kegiatan ekonomi yang lain. Pendidikannya sudah ada SMP atau SMA-nya. Jadi bayangkan dari 75.000 itu menurut saya sudah luar biasa, tuh 20.000 sudah mandiri. Nah, ada lagi di bawah itu desa maju. Desa maju itu beda sedikit dengan desa mandiri, itu sekitar 23.000. Kemudian ada desa berkembang. Nah, berkembang ini memang transisi nih antara desa tertinggal menuju desa maju. Dia desa berkembang. Ya, masih banyak kekurangannya. Mungkin kegiatan ekonominya belum maksimal, infrastruktur masih hal-hal yang mendasar dan lain sebagainya. Nah, yang kita paling perhatikan sekarang di 80 tahun Indonesia Merdeka ini masih ada hampir 10.000 atau tepatnya itu sekitar 9.600 dari 75.000 tadi, Mbak Pelen, itu masih berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal. Artinya mereka listrik belum punya, masih blink spot, belum punya sinyal, masih belum punya infrastruktur yang memadai, belum punya air bersih, dan lain sebagainya. Nah, inilah fokus pemerintahan Bapak Presiden Prabowo di periode pertama ini. Insya Allah ini kita selesaikan. Nah, artinya desa sekarang menjadi subjek karena memang tadi ada Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa. Jadi desa ini sangat penting kita lakukan pemenahan di sana-sini karena kita tidak ingin terjadi seperti di Jepang hari ini. Tahu nggak di Jepang hari ini gimana? Karena di Jepang hari ini 96%, 94% desanya kosong. Karena rakyat di desa atau warga desa di Jepang bergerak ke kota semua. Ke Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Nah, kita nggak mau proses atau persoalan urbanisasi ini melanda Indonesia. Bayangkan kalau 75.000 itu kosong, Pak. Wah, itu masalah pangan akan menjadi masalah, masalah kepadatan penduduk, ketersediaan penduduk, masalah pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Intinya, alhamdulillah dari dana desa itu, kan dana desa itu bisa digunakan untuk jalan, ya, bisa untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, untuk menanggulangi stunting, untuk ketahanan pangan,
untuk potensi yang lain, misalkan ada desa ekspor dan lain sebagainya. Macam-macam ya. Jadi sangat berpengaruh karena kita sudah jalan sudah banyak sekali kita bangun, BUMDes sudah sangat berkembang, kemudian kemiskinan ekstrim sudah banyak kita turunkan. Jadi menurut saya lahirnya atau adanya dana desa itu sangat berpengaruh dengan kemajuan desa 10 tahun terakhir ini. Jadi 10 tahun terakhir dengan hadirnya dana desa, ini kan bisa meningkatkan pembangunan di dalam desa supaya tidak terjadi yang namanya urbanisasi besar-besaran itu. Apa yang jadi target utama harus dibangun jadi di desa? gini, saya keliling nih, habis dilantik keliling, bahkan saya tidak tidur di hotel, tapi tidur di desa-desa. Jadi saya tidur di rumah penduduk, bercengkrama, berdialog, kemudian saya langsung lihat lapangan, apa nih sebenarnya jadi persoalan serius. Ya tentu persoalan sumber daya manusia, ya, literasi tentang kemajuan dan sebagainya. Tapi oke, itu bisa kita atasi, kita akhirnya melakukan ada 12 aksi bangun desa. Bangun desa, bangun Indonesia. Ada 12 aksi. Maka kita majukan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Sekarang banyak, Mbak, di desa-desa itu pendapatan BUMDesnya ada yang 28 miliar 1 tahun, ada yang 17 miliar 1 tahun, ada gaji seorang anak muda 10 juta, ada yang 25 juta per bulan. Nah itu cara kita, ayo pulang ke desa. Istilah saya itu gini, boleh kita tinggal di desa, pendapatan mengalahkan orang kota. Tapi kan sekarang sebenarnya kalau kita lihat stigma, apalagi di kalangan anak-anak yang masih muda, masih mau tetap kita tinggal di kota, kerja di kota. Betul. Pendapatan lebih besar dibanding kota. Ya. Nah itu gimana cara mengubah stigma ini? Nah maka saya buat 12 aksi tadi, ada Badan Usaha Milik Desa. Jadi mereka gini, kita ini kadang-kadang masalah gengsi ya. Jadi kalau disebut sebagai petani, kan nggak mau. Apalagi mau cari mertua, susah tuh cari mertua sebagai petani. Maka kita buat ya perusahaan, dia sebagai CEO-nya, sebagai direktur utamanya. Walaupun usahanya mungkin ayam petelur, buat perusahaannya. Kalau misalkan orang nanya, apa pekerjaan saya direktur utama ini? Bisnisnya bisnis ayam petelur, kita buat desa ayam petelur. Contoh di Kaliwedi misalkan di Sragen itu anak-anak muda semua sarjana. Dan itu kelihatan pemenang desa ketahanan pangan tuh. Jadi sarjana yang masih muda pulang kampung, buat perkebunan melon, buat peternakan lele, ayam betul, dan dia pasarannya udah sangat bagus sekali, sudah digitalisasi dan mereka keren-keren. Jadi kalau tanya apa, saya CEO ini. Nah jadi kalau mereka ditanya oleh para pihak yang lain, mereka gagah. Jadi bukan petani yang dibayangkan selama ini kusam, belepotan, kemudian tidak bermodal. Lah itu ini yang kita bangun. Jadi pendekatannya yang dijaga. Pendekatan, maka saya kolaborasi dengan semua pihak, dengan perbankan, dengan BUMN, dengan pihak swasta, dengan kementerian lembaga. Misalkan kita buat desa ekspor dengan Kementerian Perdagangan, banyak sekarang desa ekspor, anak-anak muda. Kita ekspor kopi, ekspor koki emas, ikan koki emas dan lain sebagainya. Jadi dari 12 aksi bangun desa tadi, itulah daya tarik. Kita ciptakan gula-gula di desa. Nah dengan begitu artinya kita menahan yang masih stay di desa atau tinggal di desa, tapi yang sudah terlanjur di kota, ayo kita ajak dibawa pulang lagi ke desa. Untuk membangun desa. Karena bayangkan sekarang, perputaran uang di desa sekarang itu, adanya MBG, adanya Kopdes, adanya BUMDes, itu sekitar 8 sampai 9 miliar per bulannya loh. Nah, dan itu butuh banyak bahan baku yang kita perlukan. Contoh misalnya MBG. Di mana sih ada ayam petelur di desa? MBG itu nanti kalau sudah 83 juta penerima manfaat, maka kalau satu hari menunya telur, butuh 83 juta butir telur. Di mana? Di desa. Maka saya buat desa tematik, desa ayam petelur. Butuh jagung yang banyak, untuk pergel jagung. Kita buat desa jagung. Butuh lele yang banyak, kita buat desa lele. Dan itu kita ajak anak muda. Dengan teknologi yang canggih sekarang, kita juga merekrut anak-anak muda yang melakukan digitalisasi tadi. Misalkan kita punya rekan kerja itu Chicken Indonesia, punya ayam sekarang kita bina 50.000 peternak ayam petelur dan pedaging. Ayamnya sekitar 80 juta ayam. Anak-anak muda semua. Dia punya cold storage dan lain sebagainya. Artinya Mbak Peren, kalau kita mau tahu caranya, tahu persoalannya, kemudian kita cari solusi yang terbaik, aku yakin
Baik. Astacita ke-6 Bapak Presiden itu akan berhasil. Membangun dari desa. Membangun dari desa. Jadi sebenarnya pendekatannya diganti pemirsa. Nah. Mulai dari yang biasanya ada tuntutan soal gengsi hidup di perkotaan sekarang ditukar rubah. ya kan. Semuanya bisa diproduksi dan Iya, dimulai dari desa. betul. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah infrastrukturnya gimana? Karena selama ini orang mempertanyakan apakah desa sudah siap? Saya kira kalau dari status desa tadi, kita misalkan fokus dulu misalkan di desa mandiri, desa maju dan berkembang, itu kan sudah hampir 55.000 desa lebih. Kalau itu aja yang kita garap, saya kira pertumbuhan ekonomi dari desa itu bisa menyumbang 1-2%. Nah, maka dari sisi infrastruktur yang saya bilang tadi, dari jalan, kemudian sarana air bersih, listrik, sinyal atau internet itu semuanya sudah ada di desa mandiri, desa maju dan berkembang. Maka kita buat di sekarang ini ada beberapa kita lakukan festival bangun desa, Mbak Pelen. Ada 13, misalkan kita buat YouTuber desa. Nah, jadi YouTuber desa ini dia akan mengkreasi bagaimana potensi desa itu mendunia. Dan itu udah sebanyak yang berhasil. Kemudian kita buat pemuda-pemudi pelopor desa. Bagaimana pemuda-pemudi itu menjadi gagah, punya pengetahuan yang bagus, menguasai persoalan, dia menjadi pahlawan di desa itu. Itu kita ciptakan dan akan kita umumkan nanti di Hari Desa. Kita buat juga desa ekspor. Kita lombakan se-Indonesia selama setahun ini. Mana desa ekspor yang paling hebat, paling bagus, dan paling berhasil. Kita juga lombakan desa wisata. Nah, desa wisata sekarang banyak kita buat desa wisata. Pendapatannya per tahun itu rata-rata 3 miliar bersih. Dan bisa mempunyai 100 orang di desa itu. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi insya Allah dengan begini, desa akan menjadi primadona. Aku yakin saya. Primadona dengan tematik dan beda-beda Tematik, ya. ya, Setiap desa Setiap punya desa berbeda. potensinya masing-masing. Betul, Oke, jadi pemirsa, nanti tanggal 15 Januari ini pasti harus jadi momentum. Betul. Momentum supaya ada perbaikan, ada evaluasi demi membangun dari desa itu terwujud jadi nyata. Nanti usai jeda saya masih mau tanya gimana soal pengawasannya, apa nanti yang akan terjadi tanggal 15 Januari. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Pak Menteri, Pak Yandri. Siap. Jadi Pak, yang paling tidak kalah penting adalah soal SDM di Iya. desa, ya kan? SDM. Tadi kita sudah bahas kalau anak-anak muda bisa pulang ke desa, bisa membangun desanya dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Betul. Tapi bagaimana dengan SDM yang mungkin Iya. selama ini sudah terbiasa dengan yang namanya stigma pola berpikir ada di desa? Betul. Jadi Mbak Palen, kita memang yang paling kita hadapi sekarang persoalan SDM. Terutama di tingkat kepala desa atau BPD. Dan dua lembaga ini sangat menentukan kemajuan sebuah desa. Karena dia yang bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan desa. Kita sadar memang persyaratan menjadi kepala desa itu tidak terlalu tinggi pendidikannya. Dan dari sisi pengalaman mereka jarang. Maka terkadang di desa itu, ya yang jadi kepala desa ada yang pakai paket B, yang pakai C, ya kan. Tapi itu tetap kita urai persoalannya dengan cara kita ajak mereka untuk sekolah kembali. Maka kita bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya kan. Kemarin saya mau wisuda ada sekitar 300 perangkat desa dan kepala desa yang wisuda, gitu loh. Ada pengurus BUMDes, itu cara kita. Nah, karena juga mereka menjadi kepala desa itu terkadang karena ketokohannya, bukan karena keilmuannya. Jadi karena tokoh dipilih. Nah, inilah mungkin yang menjadi problem kita. Mereka tidak tahu cara menata manajemen keuangan, kemudian tidak tahu menata pembangunan dan sebagainya. Tapi kita terus dengan adanya kita ada pendamping desa 34.000, kemudian kita tadi kolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain. Jadi ini kita urai, tidak boleh menyerah, dan kita juga dari sisi pengawasan lain-lain juga sekarang ada program Jaga Desa misalkan. Kita kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Jadi real time itu bisa kita lihat pergerakan pembangunan desa itu, termasuk dana desa tadi bisa kita kontrol. Dan ini cara-cara saya untuk memastikan semua yang ada potensi sekaligus yang ada masalah itu mesti kita cari titik temunya. Masalahnya kita atasi, potensinya kita angkat sebagai sebuah peluang untuk membangun desa. Dan selama ini Jaga Desa itu efektif, Pak? Efektif. Ini kan baru setahun ini. Nah, efektif. Dan karena misalkan bukan hanya kepala desa bisa melaporkan penggunaan dana desa, tapi kalau ada APH yang selama ini menjadi problem juga, oknum-oknum APH itu menekan kepala desa, kemudian ya banyak hal-hal yang macam-macam lah, dan itu
kepala desa bisa melaporkan itu ke Jaksa Agung tanpa sepengetahuan oknum-oknum yang nakal itu. Nah, jadi sekarang kepala desa lebih pede, lebih percaya diri, tidak merasa ditekan atau diintimidasi atau dikriminalisasi, karena kita buat alatnya. Nah, itulah cara kami di Kemendes bersama dengan Kejaksaan Agung, saya juga sudah berbicara dengan PPATK, dengan Kapolri dan sebagainya. Kemudian dengan Kementerian Lembaga, bagaimana misalkan di desa itu ada kemiskinan. Saya kerjasama dengan Kemensos, jangan sampai tumpang tindih. Karena dana desa boleh untuk kemiskinan ekstrim kan, pakai sembako 300.000. Jangan juga yang sudah diberikan oleh Kemensos diberikan lagi oleh kepala desa. Ini perlu padu padan. Misalkan tadi kalau dia desa ikan nila, desa ikan lele, saya kerjasama dengan Menteri Kelautan. Kalau masalah itu ada potensi ekspor dengan Menteri Perdagangan. Kalau di situ ada desa bebas sampah dengan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi kita semua kolaborasi. Itu yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo itu, kita ini bukan Superman, tapi kita super team. Jadi insya Allah dengan begitu Mbak Valen, SDM yang tadi masih kita ragukan, ayo kita gempur sama-sama dengan pendekatan yang sangat humanis dan menjanjikan, kemudian ada realnya yang bisa kita carikan solusinya. Saya kira desa menerima kok. Makanya saya keliling. Mungkin di saya selama setahun ini cuma 20% mungkin di kantor ini, 80% saya keliling. Cara saya mendekatkan diri dan mencari solusi yang terbaik untuk desa-desa. Dalam 80% keliling itu apa impresinya, Pak? Setelah berada Ya di desa, tinggal macam-macam. di Kan desa. saya misalkan tidur di desa yang nggak punya listrik. Masih ada berarti ya? Tidur saya di situ. Ada sungai di pinggirnya itu masih banyak buayanya. Saya tidur di situ. Ada yang nggak punya sinyal. Lumayan lah, sehari semalam handphone nggak diganggu orang kan. Tapi ya saya dengan begitu kan saya punya inspirasi. Oh, ini mesti kerjasama dengan Komdiji. Akhirnya saya MUU. Tadi misalkan, oh ini belum ada PLN-nya, saya koordinasi dengan SDM, dengan PLN. Akhirnya kan cepat. Maka ada target sekarang PLN harus dan SDM menyelesaikan semua desa yang nggak ada listrik. Termasuk Komdiji ada 2.000 yang masih blank spot akan diselesaikan. Jadi itu cara saya. Jadi itu gunanya. Gunanya ya kan? kolaborasi. 80%. Jadi kalau saya terima laporan dari sini mungkin banyak salah, Mbak Valen. Tapi kalau saya keliling, informasinya real dan fakta. Karena saya nggak bisa dibohongi. Masalah misalkan jembatan tuh yang udah nggak ada, saya telepon ya PU, saya video call dengan Menteri PU kan, jalannya rusak diselesaikan, kira-kira gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi itu saya kira SDM itu bisa kita atasi dengan kolaborasi semua kementerian lembaga, termasuk kampus. Oke, mudah-mudahan dan termasuk kampus di dalamnya pemirsa. Berarti ada banyak anak muda nanti yang bisa berkarya di sana. Nah, Pak Yandri, jadi tahun ini nanti temanya apa? Jadi kita insya Allah ini tinggal beberapa hari lagi, kalau hari ini hari Senin, berarti kita kira-kira tanggal 12 Senin, tanggal 15 kita akan hari puncak Hari Desa Nasional. Temanya? Temanya Bangun Desa, Bangun Indonesia. Maknanya? Jadi sekali lagi, saya sampaikan di mana-mana, kalau kita membangun desa, sejatinya membangun Indonesia. Karena tadi 75.000 itu kalau semuanya maju dan mandiri, artinya Indonesia mandiri dong. Ya kan, kecamatannya mandiri, kabupatennya mandiri, provinsi mandiri, dan Indonesia mandiri. Tapi kalau masih ada yang tertinggal, masih ada yang berkembang, itu ya problem kita. Maka dengan Bangun Desa Bangun Indonesia inilah yang mau kita deklarasikan di Boyolali, ada nanti deklarasi Boyolali. Bahwa semua energi, semua kekuatan, semua unsur di Republik ini, ayo kepung desa dengan berbagai macam potensi tadi ya, dengan kita tidak memaksa Mbak Valen. Kalau dia desa yang punya sawah, kita nggak akan buat menjadi desa jagung, jangan. Kalau dia di situ misalkan potensinya perikanan yang kita pertahankan. Jadi sesuai dengan tematik saja. Dengan begitu maka kolaborasi ini menimbulkan irama yang sangat bagus. Jadi Bangun Desa Bangun Indonesia itu sejatinya semua kekuatan, semua potensi, semua unsur bersatu padu untuk menuju Indonesia maju, Indonesia emas dengan kolaborasi yang luar biasa. Tapi ada targetnya nggak sih Pak? Berapa banyak nanti orang yang harus kemudian mudah-mudahan dia bisa pulang ke desanya, membangun desa itu ditarget? Nah makanya tadi saya bilang dari awal tadi, saya kan harus berpikir bagaimana memacu dan memicu supaya orang tertarik kembali ke desa. Kita buat sekarang role model dulu. Makanya kita buat festival Bangun Desa tadi. Gimana sih yang paling hebat desa ketahanan pangan tuh, ini lo juaranya. Apa sih yang dimaksud dengan desa ekspor tuh, ini lo juaranya. Gimana sih yang misalkan kita buat juga desa bebas sampah, gimana sih cara pengelolaan sampah itu yang ekonomis dan ramah lingkungan. Nah ini semua bisa jadi tawaran kepada anak muda. Ayo pulang, ini kalau kamu mau desa ekspor ini caranya. Kalau kamu mau buat BUMDes yang hebat, ini sudah ada contohnya. Kalau kamu mau menjadi desa-desa tematik, mau pengusaha lele, mau pengusaha ayam petelur, ini sudah ada. Maka besok itu akan kita sebarkan informasi itu, para juara akan kita undang.
Jadi ada juara desa ekspor, juara BUMDes, juara pemuda-pemudi pelopor desa, dan satu lagi Mbak yang sangat masif luar biasa. Kita sekarang buat Liga Desa. Liga Desa apa itu? Pertandingan Kegiatan sepak apa? bola antar desa. Sekarang 7.800 desa se Jawa Tengah tanding. Mulai Senin akan ada semifinal dan terakhir tanggal 14 final. Nanti insya Allah tahun depan, tahun ini 2026 se-Indonesia 75.000 tim akan bertanding. Ini cara kita juga menunjukkan kebersamaan di desa. Dan dengan pertandingan bola itu kan banyak yang berjualan bakso, ada yang berjualan es dan sebagainya, kan UMKM kan akan tumbuh. Dan interaksi sosial akan bagus. Anak muda juga punya kegiatan, ya mungkin kita bisa terlibat dengan narkoba, dengan judi online. Nah, maka kita buat juga sekarang film desa, festival film desa, lomba e-sport, game apa namanya online itu. Jadi kegiatan positif tapi skalanya desa. Sekalian desa tapi nasional. Karena semua desa ikut andil dan ikut bertarung untuk menjadi juara yang terbaik. Di dalam liga ini. Nah, pemirsa. besok kita Sebenarnya akan umumkan. Salah satu gebrakan baru juga di Hari Desa Nasional Ya, ya Pak Yandri. betul. Nah Pak Yandri biasanya sebenarnya ini klise masalahnya karena anak muda biasanya kalau mau pulang mau membuka usaha masalah soal modal, soal uang. Ada BUMDes sebenarnya. Tapi mungkin kalau orang yang tidak bisa menemukan solusi lebih cepat misalnya gitu. Jadi gini, apa yang dilakukan pemerintah? makanya saya 1-2 hari ini memang sudah lama kami melakukan kerjasama, tapi saya langsung berkunjung. Saya hari Jumat kemarin berkunjung ke Mandiri, ke BSI, ke BRI, dan termasuk ke BNI, Himbara. Karena mereka yang punya manajemen keuangan dan manajemen bisnis. Nah, jadi kalau ada anak muda, kalau ada sekelompok orang yang ingin melakukan usaha di tingkat desa, kami siap dari Kemendes menghubungkan dengan para pihak tadi, termasuk dengan optakernya. Dengan Menteri Perdagangan kita sambungkan, dengan menteri-menteri terkait termasuk dengan pihak luar negeri, atau tadi dengan MBG, dengan Kopdes, dengan BUMDes. Jadi saya kira nggak ada alasan lagi anak muda tidak pulang ke desa. Karena sangat menjanjikan yang saya katakan tadi, boleh tinggal di desa, pendapatan mengalahkan orang kota. Hidup lebih sejahtera tapi tanpa gengsi ya Pak ya? Iya, gengsi bisa kita pertahankan tadi dengan diganti, ya. Iya, direktur utama perusahaan ini, CEO, betul. kan gitu. Nah Pak, terakhir Hari Desa Nasional, apa pesan singkat untuk anak muda yang mungkin sekarang lagi siap-siap mau pulang ke desa? Ya, ini kesempatan terbaik di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, karena ada cita ke-6 Bapak Presiden membangun dari desa. Ini perlu energi kita semua, dan yang saya tunggu-tunggu itulah anak-anak muda. Para sarjana, mungkin tamatan SMK juga, tamatan SMA, jangan berdiam di kota, karena sekarang negeri ini butuh tenaga kalian semua, ayo pulang ke desa. Saya sebagai Menteri Desa siap melakukan kolaborasi, apapun hambatan insya Allah selalu ada jalannya, dan saya hakul yakin Anda semua akan menjadi pengusaha dari desa. Menyenangkan sekali pemirsa karena mendengarkan POV baru dari seorang menteri desa kalau sebenarnya anak muda yang mungkin punya masalah di perkotaan bisa salah satu pulang ke solusinya desa. pulang ke desa. Bahkan jadi pengusaha bukan menjadi pelamar kerja. Lebih menjanjikan Lebih untuk masa menjanjikan. depan. Dan juga sekaligus membangun Indonesia mewujudkan Astacita yang ke-6. Pak Yandri, terima kasih. Makasih, karena hari ini banyak. sudah memberikan Luar biasa. perspektif baru. Luar biasa. Itu tadi pemirsa tatap muka kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.